Jika proses itu sedemikian pentingnya, lalu gimana sih caranya supaya kita bisa dengan sabar menjalani prosesnya? Ada kuncinya. Bambu, bambu, aku malu, nanu, 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 tapi heran aku mau, nanu, 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 baru bambu, aku tahu, aku malu, tapi mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iqra guys. Orang tuh kalau senandung tandanya lagi seneng. Saya lagi seneng nih, soalnya sedang menuju ke rumah bambu miliknya Pak Jatmika Nanggami Harja di Cibinong, Jawa Barat. Kenapa ke sana? Karena mau menguak rahasia sifat orang sukses dengan belajar dari filosofi pohon bambu. Coba deh tunjukkan ke saya, ada nggak orang yang nggak mau sukses di dunia ini? Nggak ada ya, semua mau sukses. Kalau ada yang nggak mau sukses sih bisa dipastikan ada yang nggak beres dengan orang itu. Waduh, udah sampai nih. Yeay. Saat ini kita sudah berada di pusat pembibitan bambu dan pelatihan pemanfaatan bambu Indonesia di Cibinong, Jawa Barat. Suasananya asri sekali, banyak rumah-rumah yang dari bambu juga, dan udaranya itu segar luar biasa. Ya maklumlah, bambu itu kan memproduksi oksigen 35% lebih banyak dibandingkan pohon biasa. Yuk kita segera lihat-lihat untuk belajar dari pohon bambu. Guys, ini adalah tunas bambu muda yang keluar dari rumpun bambu. Disebutnya rebung. Untuk bisa keluar rebung seperti ini, dibutuhkan waktu di bawah 1 tahun. Tapi kalau sudah keluar rebungnya, hanya dalam waktu 1 bulan saja, tumbuhnya begitu cepat sampai 8 meter seperti ini. Uniknya, meski sudah tinggi, dibutuhkan waktu hingga pohon bambu ini berusia 5 tahun agar bisa dipanen dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Jadi, tidak instan. Guys, alam memang tempat kita belajar segala sesuatu. Itu sebabnya mungkin kata pertama dari firman Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Bacalah alam, bacalah apa yang terjadi di lingkunganmu, karena hanya dengan begitu kamu bisa belajar. Kira-kira gitu kali ya. Filosofi pohon bambu sangat syarat dengan makna. Ketika menanam bambu, saat bambu ini sudah mencapai ketinggian 8 meter, hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, terkesan sudah bisa langsung dipanen kan? Nyatanya harus bersabar, karena bambu ini butuh waktu untuk berproses, butuh waktu untuk tumbuh, sehingga dia menjadi lebih tebal, lebih kokoh, dan setelah 5 tahun bisa dipanen dengan kualitas yang sangat baik untuk kemudian dimanfaatkan bagi berbagai macam keperluan. Guys, seandainya ya kita manusia ini semuanya mau berproses seperti bambu, maka perjalanan untuk mencapai kesuksesan pasti deh akan terasa jauh lebih ringan. Tapi kenyataannya yang terjadi kebalikannya kan, apa-apa maunya instan, sukses juga maunya instan. Padahal hal yang sangat penting ketika kita mewujudkan kesuksesan justru prosesnya. Coba kita bandingin ya, true story loh ini. Di sebuah perusahaan, suatu saat salah satu posisi petingginya dipegang oleh seseorang yang memang merintis karirnya dari bawah. Masuk awal sebagai sales marketing, jadi supervisor, manager, general manager, sampai level direktur. Ketika menjabat sebagai direktur, boleh dibilang dia memang menguasai operasional perusahaannya. Saat menaiki tangga perusahaan, dia akan berhubungan dengan departemen lain, produksi, keuangan, purchasing, personalia. Ada masalah sama-sama dimitingkan untuk dapat solusi supaya perusahaan terus maju. Ceritanya dia pensiun nih, digantikanlah oleh seseorang yang di-drop dari luar oleh owner perusahaan. Orang yang gak menguasai masalah karena posisi ini didapatkan dengan instan. You know what? Ini level direktur tapi gak pernah dimintain pendapatnya untuk kemajuan perusahaan. Malah sering ketiduran di ruang kerjanya. Karyawan lo pada tahu, jadi rahasia umum.
dan usianya nggak lama tuh di jabatan itu. Jika kita sedang meniti sebuah karir dan kita bertekad untuk sukses di karir itu, maka meniti karir itu secara bertahap itu bagus kok. Kenapa? Karena pada saat kita sampai di tahap yang paling tinggi, kita memang sudah layak untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Seorang pebisnis itu juga demikian, harus mau sabar berproses. Di awal-awal, tahun-tahun pertama berbisnis mungkin balik modal aja belum. Tapi ya jangan cepat ngambek lah, langsung putus asa, nggak mau lagi melanjutkan bisnisnya. Pakai ngomong sepertinya jadi seorang pebisnis bukan jalanku deh. Ya nggak begitu. Terus tingkatkan kualitas dari jasa atau kualitas dari produknya, maka nanti suatu saat tetap akan sukses. Yang penting mau berproses betul-betul. Dan ketika sukses nanti bisnisnya bisa booming. Dan ketika booming bisa langgeng. Bukan booming sebentar terus cus, langsung hilang di telan bumi. Jika proses itu sedemikian pentingnya, lalu gimana sih caranya supaya kita bisa dengan sabar menjalani prosesnya? Ada kuncinya dong. Salah satu kuncinya adalah fokus kepada impian. Misalnya ya, pentingnya impian itu ya, seorang muslim deh, itu bersedia menjalankan sholat 5 kali sehari, sholat fardu atau sholat wajib. Itu komitmen yang luar biasa loh. Tapi mau, kenapa? Karena ada impian buat masuk surga kan. Jangankan sholat wajib, sholat tahajud, tambah sholat duha, itu nggak masalah, impiannya surga. Puasa juga begitu kan, puasa Ramadan 30 hari, wah tetap dijalankan, malah ditambah, pakai puasa Arafah, pakai puasa Senin Kemis. Kenapa? Impiannya itu loh, surga. Jadi guys, ketika kita sedang mencapai kesuksesan, jangan pernah lepaskan pandangan kita terhadap impian yang ingin kita wujudkan. Saat angin datang, pohon bambu ini bisa merunduk. Ketika angin pergi, dia tegak kembali. Bambu bahkan bisa bergoyang mengikuti arah angin sehingga dia tidak roboh. Akarnya kuat, dia bisa fleksibel, berderik mengikuti arah tiupan angin. Jadi, kita pun jika ada hambatan dalam berproses, jalani, fleksibel, sesuaikan diri. Maka ketika hambatan itu berlalu, kita pun akan tegak kembali. So, kalau mau bisa menjulang tinggi dan kokoh seperti bambu, kata kunci yang lain adalah fleksibel. Ya memang mau sukses harus fleksibel, harus mau belajar, harus mau bertumbuh, harus open-minded. Karena yang namanya belajar, pikiran harus terbuka. Nggak boleh asa benar sendiri kan. Kalau dikasih kritik yang bermanfaat, harus diterima dengan senang hati. Behind the scene ya, waktu saya upload video-video sebelum video yang satu ini, yang komentar positif banyak. Tapi yang komplain masalah kualitas video, itu juga ada. Dan komplainannya tegas-tegas deh. Tapi ya, apa daya, itulah kenyataan dan harus diterima. Saya terima dengan senang hati. Urusan thumbnail, dibilangin, coba bikin thumbnailnya dari capturean video. Well, saya lakukan langsung. Tapi kalau soal suara, mohon bersabar ya, I'm still working on it. Guys, ini adalah rumput. Berasal dari keluarga rumput-rumputan, nama latinnya Gramineae. Tingginya ya cuma segini ini kan ya, sedangkan ini bambu. Ternyata bambu juga termasuk keluarga rumput-rumputan, jadi Gramineae juga. Tapi coba lihat, tingginya bisa seperti ini, beda dengan rumput tadi kan. Malah yang di belakang sana, bambu juga, Gramineae juga, tapi tingginya jauh lebih tinggi lagi. Bisa 8 meter, bisa maksimal 30 meter. Jadi sebetulnya kita bisa belajar. Tidak peduli kita berasal dari keluarga mana, yang penting adalah cara kita mengekspresikan diri. Kita harus berani berproses supaya kita juga bisa istimewa seperti bambu. Kalau soal manfaat, bambu gak usah dipertanyakan deh. Kalau kata Pak Jatnika, pakar bambu Indonesia, maka bambu itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Tapi supaya lebih jelas, supaya lebih mantap, kita dengar langsung aja ya keterangan Pak Jatnika. Kita beruntung karena kali ini datang Pak Jatnika bisa berbincang-bincang. Semua kehidupan orang Sunda tidak terlepas dengan bambu. Contoh, begitu puput pusar lahir orang Sunda itu dinaayakan. Ayakan itu salah satu bagian anyaman yang dari bambu untuk
Ngisikan itu mencuci beras, itu ayakan namanya. Lahirnya itu dia ayakan. Begitu puser, motong pusernya itu pakai sembilu bambu dulu tuh. Itu pakai bambu awi tamiang. Tamiang itu adalah memiliki kandungan sulfatilamid, memiliki antibiotik. Jadi tidak akan tetanus. No. Begitu disunat, tadi lahir kan pupuk pusernya pakai bambu. Lahir dinayakan anyaman dari bambu. Begitu besar sedikit, dia disunat, dijepitnya pakai bambu. Dipotongnya pun pakai bambu. Sunatan pakai bambu. Udah besar sedikit belajar jalan, itu ada patok, ya, dikasih patok, bambu yang lebih besar, didolos bambunya, dipakai muter di halaman itu, baru belajar jalan. Kalau udah agak lumayan besar, dia belajar keseimbangan pakai engrang dari bambu juga. Engrang mungkin bukan di Jawa Barat, hampir di seluruh Nusantara dikenal. Engrang juga dari bambu. Tuh, besar sedikit, bebedilan, Bu, beletok, pakai centek, beletok, pakai bambu, atau pakai kertas dibasahin, pakai bambu. Nah, atau sumpit, pakai kacang hijau, dari bambu, sumpit. Nah, main panahan, udah raga dewasanya, dari bambu. Belajar main toya, gantar untuk ngajul itu, ngambil buah-buahan pakai bambu, kan? Terus belajar toya, belajar silat, alat silat nih kalau di Cimaneh semuanya merujuk kepada bambu. Rumahnya, biliknya dari bambu, dindingnya dari bambu, atapnya dari bambu. Coba alat-alat rumah tangganya, hihid, asepan, boboko, tolok, gurandil, pengki, ya, lodong tempat air ya dari bambu, tempat nasi ya dari bambu, sampai dimasak rebungnya jadi bambu, dibikin wajit dari bambu. Alat-alat kesenian, karinding, celempung, lodang, saluang, sarunai, sampai terakhir dia udah tua, joran, pancingan dari bambu, tongkatnya dari bambu, sampai meninggal kerangganya nih untuk usungnya dari bambu, sampai tutup padungnya, tutupannya juga dari bambu. Dan ada yang hebat lagi, bayangkan, jasanya besar untuk bangsa ini. Karena Indonesia merdeka itu dengan bambu runcing. Bung Karno ketika akan memerdekakan bangsa, mau proklamator, memproklamasikan bangsa, ragu-ragu, takut. Karena 3 pertimbangannya. Bung Karno, 1, kata beliau, Indonesia tidak punya logistik. Waktu itu 60 juta penduduk Indonesia, tidak punya logistik. Kedua, tidak punya angkatan perang. Karena angkatan bersenjata baru ada 5 Oktober. Belum ada. Ya. Ketiga, nggak punya kantor di mana? Mau dimerdekakan apa? Yang paling utama perangnya pakai apa? Senjata terbatas. Minta istiaroh para ulama 10 Jawa. Hasilnya pakai bambu diruncingin. Ngobrol sama Pak Jatnika yang pengusaha bambu internasional sekaligus budayawan asal Tanah Sunda memang asyik bingits. Terima kasih ya Pak atas keramahan dan ilmunya yang sangat menginspirasi. Sayang ya kalau kita tidak memanfaatkan filosofi bambu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sukses minimal ada 3 kunci. Yang pertama, mau sabar berproses, tidak gerasa-gerusu, maunya instan terus. Kemudian yang kedua, mau fleksibel. Begitu ada hambatan, kita sesuaikan diri dengan hambatan itu. Tapi ketika hambatan berlalu, kita berdiri tegak kembali. Kemudian yang ketiga, jangan dikit-dikit komplain tentang kondisi, tentang latar belakang keluarga. Gak usah peduli sama yang begituan. Karena apa? Kalau kita berani mengekspresikan diri, maka kita juga akan menjadi orang yang sukses. Betapa bersyukurnya ya, kalau kita bisa menjadi orang yang bermanfaat seperti bambu. Menjadi orang yang mampu menghidangkan makanan sehingga terhidang di meja, kemudian mampu memberikan keteduhan bagi keluarga kita, bagi lingkungan, tetapi bisa juga loh menjadi tajam ketika mau membela dan melindungi kepentingan keluarga dan lingkungan. Bahkan bisa menjadi tajam ketika membela dan melindungi kepentingan dari bangsa dan negara ini. Semoga ya Allah Ta'ala mengizinkan kita menjadi orang yang banyak bermanfaat seperti bambu, sesuai dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Salam mikro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.